Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Hujan turun sejak sore, bukan hujan biasa, melainkan hujan yang jatuh rapat dan berat, seolah langit menumpahkan seluruh isinya di lereng Gunung Rinjani. Jalur tanah berubah menjadi lumpur licin, dan setiap langkah kaki seperti sedang diuji. Apakah masih layak melanjutkan, atau seharusnya berbalik? Rian berdiri paling depan. Jas hujannya sudah basah tembus hingga kaos di dalam. Di belakangnya ada Dika, Novi, dan Arga. 4 pendaki yang seharusnya sudah turun sejak siang. Tapi ego lebih kuat daripada logika. Kalau kita berhenti sekarang, besok malah makin parah, kata Rian. Setengah berteriak menembus suara hujan. Tak ada yang menyahut. Bukan karena setuju, tapi karena masing-masing mulai merasakan hal yang sama. Gunung ini seperti tidak mengizinkan mereka naik. Di pos 2, mereka bertemu seorang porter tua yang berteduh di bawah pohon cemara. Wajahnya keriput. Matanya tajam meski diterpa remang senja dan hujan. Balik, katanya singkat. Rian tersenyum canggung. Masih aman, Pak? Kami sudah izin simaksi. Porter itu menggeleng pelan. Air hujan mengalir dari ujung capingnya. Bukan soal izin manusia. Ini malam pantangan. Hujan begini, Rinjani sedang minta sendiri. Ucapan itu membuat bulu kuduk Novi meremang. Minta apa, Pak? Tanyanya lirih. Porter itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jalur atas, arah kawah, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Yang dipanggil biasanya dengar duluan. Kalimat itu terpotong oleh suara petir yang menyambar, membuat seluruh hutan terang sesaat. Saat cahaya itu hilang, porter tua tersebut sudah tidak ada. Seolah tak pernah berdiri di sana. Bapak itu, kemana? Tanya Arga panik. Tak ada jejak kaki. Hanya lumpur rata yang terus dihantam hujan. Mereka melanjutkan pendakian dalam diam. Setiap langkah terasa semakin berat. Angin dingin mulai berputar aneh. Berhembus dari arah atas, bukan lembah. Tiba-tiba Dika berhenti. Kalian dengar enggak? Mendengar apa? Rian menoleh. Langkah kaki. Di belakang kita. Mereka semua berhenti. Hujan, angin, dan suara dedaunan basah. Namun di sela semua itu, terdengar langkah kaki lain, pelan, mengikuti. Padahal tak ada pendaki lain sejak pos terakhir. Rian menelan ludah. Jangan nengok ke belakang, katanya cepat. Karena entah kenapa, ia merasa, kalau mereka menoleh sekarang, pendakian ini tidak akan pernah selesai. Dan hujan masih belum berniat berhenti. Langkah mereka semakin lambat. Jalur setapak berubah menjadi aliran air keruh yang menggerus tanah di bawah sepatu. Setiap pijakan terasa tidak pasti. Sedikit saja salah, kaki bisa terpeleset dan tubuh meluncur entah kemana. Hujan ini berbeda. Bukan hanya deras,
Tapi jatuhnya seperti disengaja. Saat mereka berhenti, hujan terasa lebih berat. Saat mereka berjalan lagi, angin mendorong air tepat ke wajah, seolah ingin memaksa mereka mundur. Ini nggak normal, gumam Novi sambil memeluk tubuhnya sendiri. Giginya gemetar, entah karena dingin atau takut. Kompas yang digantung di tas Rian tiba-tiba berputar sendiri. Jarumnya bergetar, lalu berhenti mengarah ke belakang, ke arah yang baru saja mereka lewati. "Kompas gue error," kata Rian, mencoba tenang. Ia mengetuknya, tapi jarum justru berputar lebih cepat. Dika menyorotkan senter ke tanah. Ada bekas tapak kaki. Jejak itu jelas. Bekas sepatu basah, ukurannya lebih besar dari sepatu mereka. Arah langkahnya sejajar dengan jalur, tapi anehnya tidak ada tapak kembali. Seolah pemiliknya menghilang di tengah jalan. Pendaki lain mungkin. Arga mencoba berpikir logis. Kalau pendaki, jawab Dika pelan, harusnya ketemu. Jalurnya cuma satu. Petir menyambar lagi. Kilatan cahayanya memantul di kabut tipis yang mulai turun. Untuk sepersekian detik, Rian melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan, tinggi, diam, dan menghadap ke arah mereka. Saat senter diarahkan ke sana, tak ada apa-apa. Namun suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini di samping mereka, bukan di belakang. Langkah itu berhenti bersamaan dengan mereka berhenti. Novi menutup mulutnya. "Rian, dari tadi aku ngerasa, hujannya kayak muter doang di sekitar kita." Benar saja. Saat Rian menoleh sekilas, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Pepohonan di kejauhan tampak lebih kering. Hanya lingkaran kecil tempat mereka berdiri yang diguyur hujan lebat. Seolah-olah mereka sedang berada di bawah satu atap tak kasat mata. Atap yang menahan mereka agar tidak bisa keluar. Angin tiba-tiba membawa suara lirih, bercampur hujan. "Naik, jangan berhenti." Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Dika menoleh refleks ke arah suara. Siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya kabut yang semakin tebal, menutup jalur di depan mereka. Dan tanpa mereka sadari, jalur setapak yang mereka ikuti mulai miring ke kanan. Pelan, tapi pasti. Mengarahkan langkah mereka menuju kawah Rinjani. Kabut turun tanpa aba-aba. Awalnya hanya seperti napas dingin yang menyapu wajah. Lalu perlahan menebal hingga jarak pandang tinggal satu lengan. Cahaya senter tak lagi menembus jauh. Hanya memantul kembali seperti dinding putih yang menutup jalan. "Pegang tali, jangan lepas," perintah Rian. Mereka membentuk barisan. Masing-masing memegang tali pengaman yang disambungkan ke tas depan. Hujan masih mengguyur, tapi kini terdengar aneh, lebih teredam. Seolah jatuh di atas kain tebal. Langkah demi langkah, jalur yang mereka lalui terasa berubah. Tanahnya tidak lagi berbatu seperti sebelumnya. Lebih halus, lebih curam. Setiap pijakan membuat sepatu mereka sedikit meluncur ke depan. "Ini jalur Rinjani beneran, kan?" Arga bertanya dengan suara bergetar. "Harusnya," jawab Rian. Meski nadanya tak lagi yakin, kompas kembali dikeluarkan. Jarumnya tak berputar kali ini, justru dia mati, menunjuk satu arah, ke depan. Padahal arah depan itu bukan jalur resmi. Tiba-tiba tali yang dipegang Novi menegang. Kalian berhenti, ya?" tanyanya panik. Rian menoleh. "Kita semua berhenti." Namun tarikan di tali itu terasa jelas, seperti ada yang menarik dari depan.
Pelan tapi konsisten. Dika yang berada tepat di depan Novi mulai berjalan tanpa bicara. Langkahnya lurus, kaku, seolah mengikuti sesuatu yang hanya dia lihat. "Dik," panggil Arga. Tak ada jawaban. Kabut di depan Dika tampak berputar, membentuk celah sempit seperti lorong. Dari dalamnya terdengar suara angin, bercampur gumaman lirih. "Dika, stop!" Rian berteriak. Terlambat. Tali pengaman mendadak terlepas dari tas Dika. Ia melangkah satu kali lagi. Lalu tubuhnya menghilang ke dalam kabut, disertai suara tanah longsor kecil. "Dika ah!" Tak ada teriakan balasan. Hanya suara sesuatu yang jatuh jauh ke bawah. Lalu senyap. Kabut sedikit terbuka. Di depan mereka terbentang pemandangan yang membuat darah membeku. Tepi jurang luas, arah kawah Rinjani. Novi jatuh terduduk sambil menangis. "Kita salah jalur. Ini bukan jalur pendaki." Angin dari bawah kawah berhembus naik, membawa bau belerang dan suara berlapis, seperti banyak orang berbisik dari kedalaman. Di antara kabut, Rian melihat sesosok bayangan berdiri di bibir kawah. Bentuknya menyerupai Dika, tapi kepalanya menunduk dengan sudut yang tidak mungkin bagi manusia. Lalu suara itu terdengar jelas, dekat sekali. Yang satu sudah turun, tinggal menunggu yang lain. Hujan kembali menggila, dan kini mereka tahu, gunung tidak hanya menyesatkan. Gunung sedang menghitung. Rian berdiri kaku di tepi jurang. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran pahit bahwa Dika benar-benar sudah tidak ada. Kabut kembali menutup pandangan, seolah kawah itu sengaja disembunyikan agar mereka ragu pada apa yang baru saja dilihat. "Dia jatuh," bisik Novi dengan suara pecah. "Enggak," Arga menggeleng keras. "Kalau jatuh, pasti teriak." "Itu." Kayak ditarik. Tak ada yang berani menjawab. Hujan turun semakin deras, berubah seperti cambukan yang menghantam punggung dan wajah. Tanah di sekitar mereka mulai amblas perlahan. Setiap pijakan mengeluarkan bunyi krek, krek, yang membuat jantung berdegup tak karuan. Rian menyorotkan senter ke tanah. Jejak kaki, bukan hanya satu pasang, tapi banyak. Jejak-jejak itu muncul di lumpur basah, sejajar mengarah ke tepi jurang. Ada yang telanjang, ada yang seperti sepatu tua, bahkan ada yang bentuknya tidak utuh, seolah kaki pemiliknya pincang atau menyeret. "Jejak ini baru," gumam Rian. "Lihat, masih tergenang air hujan." Novi mendekat, lalu tiba-tiba menutup mulutnya. Jejaknya berhenti. Benar, semua jejak itu berakhir tepat di bibir kawah. Tidak ada satupun yang kembali. Petir menyambar keras. Kilatnya menerangi kabut dan memperlihatkan sesuatu yang membuat napas Arga terhenti. Di antara jejak kaki itu, ada bekas tangan yang tercetak di tanah, seolah seseorang merangkak menuju jurang. Angin berhembus dari bawah kawah, lebih hangat, membawa bau belerang yang menusuk. Bersamaan dengan itu, terdengar suara langkah dari belakang mereka. Langkah basah, berat, tidak tergesa. Rian memutar senter ke belakang. Sosok itu berdiri di antara pepohonan. Seorang pria dengan jas hujan lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup bayangan tudung. Namun dari bawah jasnya, air menetes terus, seolah ia baru naik dari tempat yang sangat dalam. "Mas," Rian memberanikan diri. "Teman kami jatuh. Bapak lihat." Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya, wajah Dika. Namun matanya kosong, hitam seluruhnya.
dan mulutnya terbuka terlalu lebar, seperti robekan. Jalurnya ke sini. Suara itu keluar serak, bercampur gema. Ia menunjuk ke arah jejak kaki yang menuju kawah. Yang turun, harus satu barisan. Novi menjerit dan mundur. Arga terpeleset. Hampir ikut terseret tanah yang mulai longsor kecil di pinggir jurang. Rian menarik mereka menjauh. Jangan dengerin. Itu bukan Dika. Sosok itu tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia. Lalu perlahan memudar bersama kabut, meninggalkan jejak kaki basah yang berjalan sendiri ke arah jurang. Hujan kembali menghantam tanpa ampun. Dan kini mereka sadar. Jejak kaki itu bukan petunjuk jalan keluar, melainkan daftar nama yang sudah pernah diambil kawah. Mereka bertiga kini berdiri dalam lingkaran kecil, saling merapat seolah tubuh manusia masih bisa menjadi pelindung dari sesuatu yang tak kasat mata. Hujan tak lagi turun lurus, airnya berputar, jatuh miring, terseret angin yang datang dari arah kawah. Dari bawah sana, terdengar suara. Bukan angin, bukan petir. Tawa, pelan. Bergema dari kedalaman kawah Rinjani. Naik bersama uap hangat bercampur bau belerang. Tawanya tidak satu, melainkan berlapis. Seperti anak kecil, orang tua, dan suara dewasa yang ditumpuk jadi satu. Novi menutup telinganya. Itu bukan suara manusia. Arga justru melangkah setengah maju. Matanya kosong. Kenapa rasanya familiar? Rian segera menarik bahunya. Jangan dengerin. Namun tawa itu berubah. Perlahan melebur menjadi isak tangis. Suara perempuan menangis. Lalu suara laki-laki mengerang kesakitan. Dan terakhir, suara Dika. Rian, aku kedinginan. Suara itu datang dari bawah. Tepat dari arah gelap kawah. Novi tersungkur sambil menangis. Itu Dika. Kita harus nolong. Tidak. Rian berteriak. Dika sudah tidak. Tanah di bawah kaki Arga tiba-tiba amblas. Ia terhuyung, nyaris terjatuh ke arah jurang. Dari balik kabut, sesuatu seperti tangan hitam muncul sebentar, lalu menghilang kembali. Tawa kembali terdengar, kini lebih dekat, seolah kawah itu tersenyum. Gunung ini lapar, bisik suara lain, sangat pelan. Tepat di telinga Rian. Dan hujan adalah undangan. Rian memejamkan mata, membaca doa seingatnya. Namun setiap kali ia menyebut nama Tuhan, suara tawa justru menjadi lebih keras, menertawakannya. Kabut membuka sedikit. Di bawah sana, jauh di dasar kawah, tampak cahaya redup, seperti api kecil. Bergerak-gerak. Di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan tinggi, tak berwajah, menghadap ke atas, menunggu. Arga tiba-tiba tersenyum. Rian, katanya pelan. Mereka manggil namaku. Rian menoleh cepat. Mata Arga berkaca-kaca. Tapi senyumnya terlalu lebar. Langkah kakinya perlahan bergerak maju. Menuju bibir kawah, mengikuti irama tawa dari bawah. Hujan mendadak berhenti. Keheningan jatuh seperti palu. Dan dalam sunyi itu, suara dari kawah berbisik jelas. Yang satu hampir jatuh, yang lain tinggal menunggu giliran. Rian menggenggam tangan Novi erat-erat. Ia tahu, setelah ini, tak ada lagi sekadar tersesat. Yang terjadi selanjutnya adalah pengambilan. Rian menarik Arga sekuat tenaga,
mencoba menjauhkannya dari bibir kawah. Sepatu Arga menyeret lumpur, meninggalkan garis panjang di tanah basah. Hujan kembali turun mendadak, lebih deras dari sebelumnya, seperti tirai yang dijatuhkan paksa oleh langit. "Fokus ke gue, ga? Lihat gue!" teriak Rian. Namun pandangan Arga kosong. Matanya menatap lurus ke arah kawah, seolah ada sesuatu di sana yang jauh lebih penting daripada suara manusia di depannya. Novi menangis histeris. Tangannya gemetar saat mencoba membantu, tapi tanah di bawah kakinya retak kecil, mengeluarkan suara berderak yang membuat jantung Rian hampir berhenti. "Kita harus mundur, pelan-pelan." Rian berusaha tenang, meski napasnya tersengal. Saat itu terjadi. Tanah di sisi kanan Arga ambles. Bukan longsor besar, hanya cukup untuk membuat keseimbangan hilang. 1 detik Arga masih berdiri. Detik berikutnya tubuhnya miring, kakinya tergelincir ke depan. "Rian!" Teriakannya terpotong oleh suara lumpur dan batu yang runtuh. Rian berusaha menangkap tangannya. Ujung jari mereka sempat bersentuhan, lalu lepas. Tubuh Arga meluncur menuruni lereng licin, terbanting sekali, 2 kali, sebelum menghilang ke dalam kabut di tepi kawah. Jeritannya menggema panjang, semakin jauh, hingga akhirnya lenyap, ditelan kedalaman. Hening. Hujan tetap turun, seolah tak terjadi apa-apa. Novi jatuh terduduk, matanya kosong menatap jurang. 2. Sudah 2. Rian berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Di telinganya, tawa itu terdengar lagi. Kali ini puas, rendah, dan lambat. Dari dalam kabut, muncul sesuatu. Sosok Arga. Ia berdiri di lereng miring tak jauh dari mereka. Tubuhnya basah, kepalanya menunduk. Dari dadanya menetes cairan gelap bercampur lumpur. "Rian." Suaranya terdengar serak, licin. Rian tahu. Ia tahu itu bukan Arga. Karena kaki sosok itu tidak menyentuh tanah. Novi menjerit dan memejamkan mata. Saat ia membukanya kembali, sosok itu sudah tidak ada. Hanya jejak seretan tubuh yang berakhir tepat di bibir kawah, dan jejak itu bergerak sendiri, perlahan turun. Rian menarik Novi berdiri. "Kita harus pergi." Namun saat mereka berbalik, jalur yang tadi mereka lewati sudah menghilang, tertutup kabut pekat dan hujan yang turun seperti dinding. Dan dari dalam kawah, suara itu berbisik lembut, seolah penuh belas kasihan. 2 sudah kembali, 1 lagi belum lengkap. Rian menggenggam tangan Novi erat-erat, karena kini ia sadar. Yang paling berbahaya bukan lagi terpeleset, melainkan dipilih berikutnya. Rian dan Novi berdiri saling berhadapan di tengah hujan yang tak kunjung reda. Kabut semakin tebal, menutup semua arah. Jalur turun yang tadi mereka lewati sudah hilang, seolah ditelan gunung tanpa sisa. "Arga masih bisa hidup," ucap Novi lirih, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Kita harus nyari, walau cuma jasadnya." Rian menatap kawah. Angin dari bawah berhembus lebih kuat, membawa suara batu jatuh jauh di kedalaman. Logikanya tahu pencarian itu mustahil, tapi meninggalkan begitu saja terasa seperti pengkhianatan. 5 menit. Katanya akhirnya, "Kita cari di sekitar sini aja. Jangan mendekat ke bibir kawah."
Mereka menyalakan senter. Cahaya lampu bergetar di terpa hujan. Setiap langkah terasa seperti menantang nasib. Tak lama kemudian, Rian menemukan sesuatu di antara bebatuan basah. Sepatu. Sepatu Arga. Tali sepatunya masih terikat rapi, namun bagian dalamnya penuh lumpur, tanpa darah. Ini bukan tanda orang jatuh, gumam Rian. Ini kayak dilepas. Novi menahan isak. Terus Arga kemana? Jawabannya datang dari suara. Bukan dari bawah, tapi dari belakang mereka. Rian. Suara Arga. Pelan. Dekat. Rian memejamkan mata sejenak. Lalu berbalik dengan cepat. Mengarahkan senter. Di balik kabut, berdiri dua sosok. Yang pertama, Dika. Yang kedua, Arga. Keduanya berdiri berdampingan. Tubuh mereka basah, kepala tertunduk. Wajah mereka tak terlihat jelas, tertutup bayangan dan air hujan. Novi menjerit tertahan. Kalian hidup. Kedua sosok itu mengangkat kepala bersamaan. Wajah mereka rusak. Bukan luka, melainkan kosong, seperti topeng yang lupa diisi. Dari mulut mereka keluar suara yang sama, bertumpuk. Kami nunggu, biar pulangnya lengkap. Lampu senter Rian mati. Sekeliling mereka langsung gelap. Hanya suara hujan dan napas Novi yang tersengal. Dalam gelap, Rian merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, licin, seperti tangan berlumpur yang merayap. Jangan lihat, jangan dengar. Rian berbisik cepat pada Novi. Ia menarik Novi mundur. Satu langkah, dua langkah. Tiba-tiba tanah di belakang mereka lenyap. Bukan longsor. Seperti tidak ada tanah sama sekali. Rian terpeleset. Tubuhnya terhuyung ke depan. Novi menjerit dan mencengkeram tasnya sekuat tenaga. Di dalam kegelapan, suara dari kawah tertawa kecil. Bukan puas, tapi menunggu. Lampu senter menyala kembali. Sosok Dika dan Arga sudah tidak ada. Namun di tanah basah di depan mereka, tertulis jelas dengan jejak kaki dan tangan. Novi menangis tanpa suara. Rian memeluknya erat, meski tangannya sendiri gemetar. Karena kini mereka paham, pencarian itu bukan untuk menyelamatkan, melainkan menentukan siapa yang akan menyusul. Kabut menipis perlahan, seperti tirai yang ditarik ke samping. Hujan masih turun, tapi kini terasa lebih ringan. Justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Keheningan setelah badai terasa terlalu sadar. Seolah gunung sedang memperhatikan mereka. Rian menggandeng Novi, mencoba berjalan menjauh dari kawah. Setiap langkah terasa salah. Jalur di depan tampak samar, tapi setidaknya bukan jurang. Tiba-tiba, ada suara langkah. Bukan dari belakang, dari depan. Rian, suara itu lirih. Tunggu. Rian berhenti mendadak. Napasnya tercekat. Itu suara Novi. Namun Novi yang digenggam tangannya menegang. Aku nggak ngomong apa-apa. Bisiknya gemetar. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan. Itu Novi. Rambutnya basah menempel di wajah. Pakaiannya kotor oleh lumpur. Ia berjalan pelan ke arah mereka, menatap Rian dengan mata sendu. Aku capek, katanya. Aku mau turun. Novi yang asli mulai menangis tertahan. Itu aku.
Tapi bukan aku. Sosok Novi palsu tersenyum. Senyum yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan dua teman. Kita kan satu, katanya pelan. Kalau satu tinggal, kenapa harus dua? Langkahnya makin dekat. Setiap kali kakinya menapak, tak ada suara, tak ada bekas pijakan di lumpur. Rian merasakan kepalanya pening. Pandangannya berkunang. Suara tawa kawah kembali terdengar. Kini lebih dalam, lebih berat, seperti napas raksasa yang sedang menahan lapar. Dari sisi lain kabut, muncul sosok lain. Arga, lalu Dika. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran, menutup jalan keluar. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan di dada masing-masing ada bekas hitam seperti luka lama yang tidak pernah sembuh. Kami sudah pulang, kata mereka serempak. Sekarang giliran kalian. Tanah bergetar pelan. Batu-batu kecil bergulir ke arah kawah. Novi menjerit dan berlutut, memeluk kepala. Rian, aku takut. Aku nggak mau mati di sini. Rian menggertakkan gigi. Dalam ketakutan yang menyesakan, ia justru teringat ucapan porter tua di awal pendakian. Yang dipanggil biasanya dengar duluan. Rian sadar, sejak awal, suara-suara itu tidak pernah memanggil Novi. Mereka memanggil dirinya. Rian berdiri tegak, menatap sosok-sosok di sekelilingnya. Kalian bukan teman kami, katanya lantang. Kalian cuma sisa. Sosok-sosok itu berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, tawa dari kawah terdiam. Kabut berputar kencang, seolah marah. Sosok-sosok itu mulai memudar. Namun satu di antaranya, sosok Novi palsu, masih berdiri. Menatap Rian dengan mata hitam pekat. Kalau bukan dia, bisiknya, berarti kamu. Tanah di bawah kaki Rian retak. Dan di saat itu, ia tahu, bagian ini bukan tentang siapa yang kembali, melainkan siapa yang harus tinggal. Retakan di bawah kaki Rian melebar perlahan. Tanah bergeser. Batu kecil menggelinding jatuh ke kegelapan kawah. Suaranya hilang tanpa pernah terdengar membentur dasar. Novi menjerit dan meraih tangan Rian. Jangan tinggalin aku. Rian menoleh. Wajah Novi basah oleh hujan dan air mata. Matanya merah, penuh ketakutan yang jujur, ketakutan manusia yang masih ingin hidup. Berbeda dengan yang lain. Dari balik kabut, sosok-sosok itu kembali muncul. Dika, Arga, dan bayangan lain yang tak mereka kenali. Pendaki-pendaki lama, wajahnya asing, tubuhnya rusak. Berdiri dia menghadap kawah seperti jamaah menunggu giliran. Tawa itu tidak terdengar lagi. Kini yang ada hanya bisikan berat, bergulung dari bawah. Gunung tidak mengambil tanpa alasan. Yang dipanggil, harus menyelesaikan panggilan. Rian teringat semuanya. Sejak pos 2, kompas yang rusak. Suara yang selalu lebih dulu ia dengar. Langkah yang selalu terasa mengikutinya. Dialah yang dipilih sejak awal. Rian. Novi menggeleng keras. Kita masih bisa cari jalan turun. Pasti ada. Rian tersenyum pahit. Kalau ada, dari tadi gunung udah bukain. Ia melepas genggaman Novi perlahan. Tangannya bergetar, tapi matanya justru tenang. Tenang yang datang saat seseorang sudah mengerti takdirnya. Dengerin aku, kata Rian. Apapun yang kamu lihat nanti, apapun suara yang kamu dengar, jangan nengok ke belakang.
Jangan jawab siapapun. Novi menangis keras, memeluk Rian sekuat tenaga. Jangan, aku nggak mau sendirian. Kabut tiba-tiba terbelah. Angin panas naik dari kawah, membawa bau belerang yang menyengat. Di bibir jurang, tanah kembali stabil, seolah menunggu satu tubuh lagi. Sosok Novi palsu berdiri tak jauh, tersenyum puas. Cukup satu, bisiknya. Rian melangkah maju. Setiap langkah terasa ringan, hampir seperti berjalan di tanah datar. Suara-suara berhenti, bahkan hujan mulai mereda. Di tepi kawah, Rian berhenti dan menoleh sekali ke arah Novi. Pulang, katanya singkat. Ceritakan, jangan naik lagi saat hujan begini. Lalu, tanpa teriakan, tanpa perlawanan, Rian melangkah ke depan. Tubuhnya menghilang di telan kabut dan kedalaman kawah. Tidak ada suara jatuh, tidak ada gema, hanya angin hangat yang berhembus naik, dan hujan yang berhenti sepenuhnya. Novi terjatuh terduduk. Dunia terasa sunyi, terlalu sunyi. Jalur pendakian perlahan muncul kembali di belakangnya. Jelas, kering, seolah tak pernah ada badai. Gunung telah kenyang. Namun sebelum Novi bangkit, suara terakhir terdengar, sangat pelan, dari arah kawah. Seimbang kembali. Dan di dinding batu basah, Novi melihat bayangan samar. Sosok Rian berdiri diam, menyatu dengan tebing. Matanya menatap ke atas. Menjadi bagian dari Rinjani, Novi ditemukan 2 hari kemudian. Tim SAR menemukannya tak jauh dari jalur resmi pendakian. Duduk diam di bawah pohon dengan jas hujan masih melekat di tubuhnya. Tidak ada luka berat, tidak ada tanda terjatuh. Hanya tatapan kosong dan bibir yang terus bergetar. Seolah masih mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Temannya berapa? Tanya salah satu petugas. Novi terdiam lama, lalu menjawab pelan, nyaris berbisik. 4. Sekarang 1. Pencarian dilakukan berhari-hari. Nama Rian, Dika, dan Arga diumumkan. Drone diterbangkan. Tebing kawah disisir. Namun yang ditemukan hanya satu hal. Sepatu, tas, dan potongan jas hujan tergeletak rapi, seolah diletakkan, bukan terjatuh. Tidak ada jasad, tidak ada tanda perlawanan. Gunung seakan menelan mereka dengan sopan. Setelah turun gunung, Novi tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ia menolak berbicara tentang apa yang terjadi di atas. Setiap hujan turun deras, ia akan menutup telinga dan mengunci diri di kamar. Karena di setiap hujan lebat, ia selalu mendengar tawa pelan dari kejauhan. Dan satu suara yang paling ia kenali. Jangan naik, kalau hujan memanggil. Beberapa bulan kemudian, seorang pendaki lain mengaku melihat sesuatu di tebing kawah Rinjani. Sosok seorang pria berdiri diam, memunggungi jurang, seperti sedang berjaga. Wajahnya samar tertutup kabut, tapi jas hujannya masih utuh. Setiap kali dipanggil, sosok itu tidak menoleh. Pendaki lokal percaya, saat hujan besar turun di Rinjani, akan ada satu penjaga tambahan. Jiwa yang ditinggal untuk menyeimbangkan gunung. Dan sampai hari ini, jika kamu nekat mendaki saat hujan lebat, dan mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang, jangan menoleh, karena mungkin itu bukan pendaki lain, melainkan kisah yang tersisa. Gunung tidak pernah jahat, ia hanya menuntut keseimbangan. Rinjani berdiri jauh sebelum manusia memberi nama, jauh sebelum jalur pendakian dibuat, dan
bahkan jauh sebelum keberanian sering disamakan dengan nekat. Saat hujan turun lebat dan kabut menutup mata, itu bukan sekadar cuaca, melainkan peringatan. Tidak semua yang hilang tersesat. Sebagian dipilih. Kisah Rian dan kawan-kawannya kini tinggal cerita, beredar dari mulut ke mulut, mengendap di antara bisikan pendaki dan denting hujan di tenda-tenda malam. Tidak untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Jika suatu hari kamu mendaki, dan hujan turun tanpa jeda, dan langkah kakimu terasa diikuti, ingatlah satu hal, gunung tidak suka dipaksa, karena yang kembali dari kawah, seringkali bukan manusia, dan yang tidak pernah kembali, mungkin, sudah menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Selamat malam. Dan semoga langkahmu selalu pulang.